Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini? Senin 16 Mei 2022. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu, bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kutipan Injil ini menegaskan pada kita, yang Yesus inginkan dari kita bukan sekedar kita dibaptis, kita menjadi Katolik, menjadi muridnya, tapi hidup dalam kasih kepadanya. Bagi Yesus, bukti bahwa kita adalah pengikutnya adalah bila kita mengasihi dia. Dan ketika kita mengasihi dia, kita mengikuti perintah-perintahnya. Perintah Yesus adalah, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Perintah Yesus adalah mengasihi dia. Saudaraku terkasih, kutipan Injil hari ini mau mengatakan pada kita semua sebagai muridnya bahwa firman Tuhan tidak hanya cukup didengarkan. Kita semua mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Tidak cukup sampai di situ, tapi harus dilaksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam kenyataan kita bersama keluarga, komunitas, orang-orang di sekitar kita, yakni dengan saling mengasihi. Saat ini kita perlu lebih tekun untuk mewujudkan perintah kasih Yesus ini. Ada gejala yang mulai berkembang dengan pesat dalam kehidupan kita dengan adanya HP, alat komunikasi. Alat ini sebenarnya sangat berguna, sangat kita butuhkan. Tapi sayang, HP kadang tidak digunakan dengan baik. Tapi justru menjauhkan kita satu sama lain. Orang mulai kurang peduli pada sesamanya, bahkan pada keluarganya. Kita perhatikan dalam kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita, mungkin keluarga kita, mungkin juga kita. HP adalah nafas baru bagi kita. Bila lupa atau hilang, rasanya hidup kita selesai, mati. Ada orang yang tidak bisa melepaskan itu. Kemana-mana kita membawa HP, termasuk saat kita di gereja, di rumah ibadat. Apalagi di rumah dan di mana-mana. Saat bersama keluarga, bersama teman, kita hadir, tapi hati kita begitu jauh. Sampai kapan ini terjadi? Kita semua tidak tahu. Tapi bila kita tidak sadar, maka kita akan melihat dalam kehidupan ini hanyalah kumpulan-kumpulan manusia hidup, tapi tidak punya hati pada sesama. Tidak punya kepedulian, tidak punya kepekaan. Cepat atau lambat, hal ini pasti akan terjadi. Dan sekarang mungkin sudah terjadi. Dan orang itu mungkin saya, mungkin Anda, dan mungkin kita semua.
Saudaraku terkasih, apa kita ingin hidup kita seperti itu? Maka hari ini Yesus mengajak kita untuk sadar bahwa kita perlu menyisihkan waktu dan hati kita untuk sesama. Kita harus berani menyisihkan 1-2 menit waktu kita untuk sesama, yakni untuk mencintai. Salah satu mencintai atau wujud mencintai orang adalah dengan menghargai, mendengarkan sesama yang lain. Bagi saya itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dikala kita begitu sibuk dengan kegiatan kita, begitu sibuk dengan kerja kita, usaha kita, maka kita harus punya waktu untuk mendengarkan keluarga kita, mendengarkan orang-orang yang kita cintai. Dan saya meyakini, cara itulah yang mengungkapkan bahwa kita mencintai, mengasihi mereka. Maka perintah Yesus hari ini hendaknya menjadi sesuatu yang konkret diwujudkan oleh kita. Mencintai sesama kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.